Hey, waktunya dengerin podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, selamat pagi. Ini baru kali ini ngerekam untuk podcast Anti Was-Was ini pagi-pagi gitu ya. Biasanya saya rekamannya itu udah kalau nggak siang-siang atau sore-sore gitu, ngerekamnya malam-malam. Tapi pagi hari ini spesial banget. Di menyambut malam Nuzulul Quran itu aku rekamannya pagi-pagi. Dan di ujung telepon sana, ini juga orang yang mungkin juga pernah jadi penyiar pagi, pernah nularin semangat. Karena pagi itu nggak tahu kenapa paling enak buat siaran, bener nggak ya? Kita tanyain aja langsung, ada Mas Ferry di ujung sana. Halo. Iya. Good morning Indonesia, selamat pagi. Halo. Yoi, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bener nggak sih? Iya. Pagi-pagi itu kalau zaman siaran tuh paling enak buat siarannya nggak? Iya, paling enak buat paling siaran. Enak. Pagi, iya. Dan aku inget banget dulu kata guru aku gitu ya, guru siaran, pagi itu adalah tempat ibadahnya penyiar. Karena di situ mereka nularin semangat, di situ mereka ngajak orang untuk ayo kerja, ayo bangun, ayo beraktivitas gitu ya nggak sih? Betul, iya. Dan dulu pernah paling pagi sih. Jadi Mas Ferry ini penyiar dulunya ya? Atau sekarang masih siaran nggak sih sebenarnya? Dulunya. Jadi mulai dari 2004 sampai kurang lebihnya di 2009. Oh, 5 tahunan berarti ya? 5 tahunan. Di kurang lebihnya ada di 4 radio. Oh, kalau penyiar itu pasti pindah-pindah ya, kenapa ya? Karena cari pengalaman yang beda. Benar. Kan juga segmen radionya kan juga beda ya. Mulai benar. Dari yang sempat cerita itu ada dangdut, terus juga ada yang family radio, terus juga ada yang radio bisnis juga. Jadi ini kita punya pengalaman beda-beda di masing-masing radio tadi gitu. Segmen pendengarnya pun juga beda gitu. Oke. Karena benar. Ketika segmennya beda, cara bawainnya juga beda pastinya ya. Betul. Oke. Mau style gitu ya. Kita praktekin. Coba kalau misalnya opening buat radio bisnis tadi, berarti segmennya dewasa muda lah ya. Oke, silakan Mas Ferry. 17.3 Caravan FM, your business and entertainment station. Halo, selamat pagi, sahabat muda. Di pagi hari ini ada banyak berita bisnis dan ekonomi yang akan saya hadirkan untuk Anda, menemani pagi dalam perjalanan ke tempat aktivitas, seragam informasi hingga nanti di pukul 8 pagi. Jangan kemana-mana, tetap di Caravan Pagi. Oke, siap. Dengan itu agak slow ya, kalau misalnya walaupun tetap semangat paginya, tapi agak ditekan kalau misalnya di radio dewasa itu ya, radio betul, iya. Nggak bisa lepas banget. Coba penyiar dangdutnya keluarin. Penyiar dangdut. Oke. Kalau dangdut dulu kan masih di AM ya, radio pop ya. Kalau di Jakarta kan sekarang Pop FM 103 kan. Nah, kalau di tempat saya dulu masih di AM. Jadi stylenya ini saya pakai style yang AM ya. Tapi boleh. Hampir sama sih. AM 738 Radio Pop biangnya Dangdut Solo. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Wah, pagi-pagi sudah masak apa nih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah siap pergi ke kantor. Jangan lupa lagu-lagu dangdut yang bikin kita goyang. Nanti kita akan geber sampai jam 9 pagi. Di Surakarta bergoyang pagi. Asik, mantap. Jadi beda-beda ya. Dari mulai yang tadi segmen bisnis, terus ini segmennya dangdut, terus segmen anak muda juga tentu kita harus menguasai. Jadi
setiap program yang kita asuh, setiap program yang kita manage gitu kan, kita harus menyesuaikan. Betul. Nah, kalau misalnya tadi aku mau tanya, ada yang sempat ke host. Iya. Pernah paling pagi siaran jam berapa? Paling pagi karena program yang pagi itu mulai jam 5, radio juga mulai on jam 5 itu, jam 5 sampai jam 8 pagi. Oke, itu apa? News ya. Jadi baca berita yang terbaru pagi itu gitu. Itu newsnya disampaikan yang kita benar-benar kayak news anchor, atau kita cuma ngambil intinya aja terus kita sampaikan dengan santai gitu? Kalau yang ini kan kayak semacam ngopi pagi ya. Ngopi pagi ini kita nggak terlalu formal banget bacain newsnya. Jadi kita sambil santai dengan lagu-lagu. Waktu itu sih ada news, tapi lagu-lagunya itu di zaman tahun 80-an. Bayangkan coba. Benar. Jadi kayak lagunya Queen, terus juga lagunya Michael Sturrock dan lain sebagainya itu dibawain pagi gitu. Oh. Nggak kebayang. Nggak kebayang lagu-lagu oldies di setelinnya pagi. Biasanya lagu. Jadi lagu-lagu yang kan kalau sekarang kan lagu-lagu yang baru-baru ya biasanya gitu. Cuman waktu itu memang kita ininya musiknya pakai yang tahun 80-an. Oh, iya. Tapi sebenarnya nih kalau ditanya lebih nyaman mana, itu lebih nyaman siaran di radio yang mana? Yang dangdut kah, atau yang tadi yang radio bisnis, atau radio anak muda sebenarnya? Kalau lebih ini kita di family tadi ya, karena kita segmennya nggak terlalu ini juga teen banget, nggak terlalu oldies banget, jadi tengah-tengah lah istilahnya. Jadi kita bisa masuk ke pendengar yang ada di segmen tersebut gitu. Kalau bisnis kan kita mau nggak mau harus ngikutin gaya para pebisnis. Okay. Jadi terus kebiasaan habit mereka di jam siang tuh ngapain, terus jam pagi ngapain, sorenya ngapain. Kalau halo. Jadi seperti itu gitu untuk ininya. Oke. Tadi sorry kan, ini keterimanya di sini agak putus-putus tadi, sempat keputus-putus tuh. Halo. Iya. Oke, sorry banget, Fran, tadi agak keputus. Kita bakal sambungin lagi. Itu kalau misalnya di radio anak muda tuh kayak gimana? Lebih kita mesti ngikutin kayak gimana sebenarnya? Kalau di anak muda itu kita juga harus pembawaannya muda ya. Baik itu siaran pagi, siang, sore, atau malam. Karena juga pernah ya, dulu di jam-jam 2 sampai jam 5 itu adalah jamnya anak-anak muda itu pulang sekolah, pulang kampus. Jadi kita bawainnya ya tetap happy di jam-jam tersebut gitu. Jadi tapi nggak yang kayak ngomongnya anak muda yang kemarin-kemarin tuh kayak gimana sih, yang gue banget gitu kan, gitu enggak kali ya? Itu segmennya ada sendiri. Jadi itu di versi mulai dari pendengar SMP sampai ke kuliah. Tapi kalau yang muda segmen istilahnya sudah stabil lah, dia punya penghasilan di luar kuliah kayak gitu, beda lagi gitu. Udah agak dewasa lah ya. Betul. Jadi mudanya muda dewasa lah. Itu mesti kita juga bawaannya udah nggak gue banget gitu. Bener gak sih kalau misalnya jadi penyiar tuh kayak kita tuh mesti punya bukan dua personality juga, jadi mesti ada. Kenapa kemudian ada nama udara, ada nama asli gitu kan? Kayak gitu biar kita bisa bedain. Bener gak sih kayak gitu? Iya, ada yang bikin karakter sendiri ya. Jadi brand personality. Mulai dari nama on air dan juga off air. Kadang juga saya pernah mengalami juga nama udara sama nama off air tuh beda gitu. Itu kejadiannya waktu di radio dangdut. Kalau di radio dangdut kan embel-embel nama belakang biasanya pakai nama penyanyi dangdut.
Contohnya nih, dulu kalau di radio pop itu nama aku on air itu Diki Zakaria. Itu dari nama Maggie Zakaria atau Maggie Z itu. Jadi belakangnya itu ngikutin penyiar penyanyi-penyanyi yang kaitan sama dangdut gitu, lagu-lagu dangdut. Terus ada juga teman-teman itu yang pakai nama belakang beda. Jadi ada juga yang tetap pakai nama sama gitu. Cuman belakangnya tetap ada embel-embelnya. Oke. Jadi dulu sempat punya 2 nama ya? Betul. Terus juga di ini juga di mana Radio Family itu cuman pakai nama belakang aku pakai Awan, waktu itu pakai nama Awan. Terus belakangnya pakai Putra gitu, Awan Putra dulu. Iya. Ada lagi nih yang menarik dari dunia radio. Apalagi kalau misalnya pernah nyentuh dunia radio yang nuansanya family atau dangdut tadi yang kita sebut ya. Iya. All segmen lah ya. Ada yang bilang, kalau penyiar itu emang mesti ngondek ya gitu. Enggak juga sih. Nah, menurut Mas Ferry itu kayak gimana coba? Menurut Mas Ferry gimana tuh? Enggak juga. Cuman kadang kita harus membuat pendengar tuh berimajinasi penyiar yang lagi dia dengerin gitu. Jadi kita bikin suara multi karakter. Ada yang bisa bikin kayak suara orang tua, kakek-kakek dan lain sebagainya. Bahkan itu tadi suara yang agak sedikit ngondek itu kan ini bikin sebuah karakter si penyiar itu sendiri gitu. Jadi yang bikin beda itu kayak gitu, bikin personality sendiri-sendiri. Iya. Tapi kan makin kesini, jadi kayak makin banyak gitu kan penyiar, host gitu kan, yang dengan gaya kayak gitu. Padahal di zaman kita lagi ya bener dong, zaman kita sih tahun 2000-an awal tuh yang namanya penyiar tuh identiknya kan yang baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan satu buah lagu. Jadi yang suara bass itu masih dapat banget gitu kan. Nah kekinian itu jadi banyak yang ngondek. Bener gak tapi ya? Iya, ke bawah ini kali ya. Ke bawah trennya yang harus diikutin oleh penyiar gitu. Jadi semakin kesini kan kita mau nggak mau pendengarnya kan beda dengan zaman yang dulu gitu. Jadi bisa jadi iya gitu. Iya jadi tapi itu lucu juga sih, asik aja sih sebenarnya dengerin dan setuju banget kalau misalnya friend, kalau kamu dengerin tadi subuh ya ini live IG bersama dengan Mbak Sofi. Ini tanggal berapa sih? Aku jadi lupa tanggal 10 ya. Live IG-nya Smartphone Community tanggal 10 Mei 2020. Ini kan ngobrolnya sama Mas Ferry, atau kalau tadi pagi dipanggilnya Mas Rika gitu ya. Iya. Itu kan nyeritain kalau misalnya si apa sih namanya tuh? Si hobi ya. Penyiar itu dari hobi jadi duit. Nah itu kan penyiar tuh nggak bisa jadi kayak benar nggak sih, nggak bisa jadi sandaran gitu ya. Betul. Dan tapi juga ada loh yang dari awal sampai sekarang itu teman-teman aku yang sekarang masih kerja di radio itu ya di posisi yang sama dengan ketika aku pertama kenal mereka gitu. Ada yang dulu penyiar sampai sekarang sudah hampir lebih dari 10 tahun juga masih di posisi penyiar juga ada gitu. Tapi memang itu mereka jadikan sebagai salah satu pekerjaan utama di lain pekerjaan sampingannya, misalnya nge-MC dan lain sebagainya. Jadi ada yang seperti itu. Ada juga yang sekarang sudah jadi staff atau karyawan di sebuah perusahaan swasta. Nah, sampingannya siaran radio itu juga ada. Nah itu, tapi memang asik sih. Jadi saya juga jadi kadang-kadang kangen juga gitu. Terus tadi juga ngobrolin podcast ya nggak sih? Betul. Podcast. Nah untuk orang-orang yang cinta audio, yang biasa siaran, itu kadang ada yang namanya kayak edik, kayak ketergantungan. Kayaknya kalau misalnya nggak siaran tuh
kayak gatel gitu, bener gak sih? Suka gitu nggak, Mas Ferry? Ya ini juga kesempatan di luar waktu kita masih pengen bercuap-cuap lagi itu ya kita ungkapin di vlog sama di podcast gitu biasanya. Terus ya kadang di luaran kita masih sering dipakai buat nge-MC di beberapa acara kayak gitu. Jadi meskipun kita udah nggak siaran lagi, tapi karena networking dari radio tadi kita bisa dipanggil kemana-mana juga dengan job di luar radio tadi. Oke. Nah, sekarang kita mau ngobrolin Smart Friend Community-nya nih. Mas Ferry ini kalau nggak salah, Smart Friend Community region di Solo dulu. Di Solo. Nah, kalau sekarang? Sekarang masih di Solo juga. Cuman sering kemana-mana sih. Jadi tinggalnya di Jawa Timur, tapi karena aktivitas di Solo lebih banyak di Solo juga. Jadi kalau di Jawa Timur tuh kalau kebetulan pas weekend gitu. Tapi berarti ini Mas Ferry tuh Smart Friend Community Solo ya? Betul ya. Nah kenapa sih mau gabung sama Smart Friend Community? Karena banyak temen tuh lebih asik. Jadi mulai dari sejak pertama itu kurang lebihnya di tahun 2016 lalu lah ya, udah berapa tahun kemarin itu waktu mereka ngadain tes jaringan kemudian ikut, kemudian ya ini gabung di Smart Friend Community. Meski sebelumnya di tahun 2011 itu sudah jadi pengguna Smart Friend udah lama, jadi udah pakai yang dongle, terus juga pakai tabletnya sama yang Andromac itu kan sampai sekarang masih kepake juga gitu. Iya. Apa yang manfaat yang dirasain ketika sudah gabung dengan Smart Friend Community, Mas Ferry? Pertama yang pasti bisa ngikutin perkembangan teknologi terbaru, terutama soal jaringan ya, karena kaitannya dengan akses data, koneksi internet, dan teknologi terbaru itu yang menjadi salah satu kelebihan dari ikut di Smart Friend Community ini. Yang kedua, banyak network. Kita punya banyak teman-teman di hampir lebih dari 60 kota di seluruh Indonesia. Terus juga berikutnya kita bisa join dengan beberapa kegiatan yang diadakan oleh Smart Friend Community juga. Oke. Nah, Mas Ferry, ini kan kita lagi di tengah pandemi ini ya. Lagi di tengah pandemi, orang-orang lagi punya yang katanya new normal life gitu ya. Sudah mulai orang-orang banyak yang bilang kayak gitu, ini kayak kehidupan normal dengan cara baru gitu kan. Nah, kalau Mas Ferry sendiri selama masa pandemi ini kesibukannya jadi berubah kah atau masih sama aja kayak hari-hari sebelumnya? Untuk yang 30 hari terakhir kemarin karena full work from home, ya mau nggak mau harus kerja dari rumah, terus ngikutin segala sesuatunya dari rumah juga, termasuk kegiatan-kegiatan kantor itu semua dikerjakan di depan laptop di rumah gitu. Terus kalau untuk kebiasaan di kantor yang dibawa ke rumah, ya cuman jam kerjanya aja yang fleksibel sekarang gitu. Terus kalau bedanya sama sekarang karena sudah mulai masuk ya, cuman setengah hari gitu ya, rasanya tetap beda gitu. Tetap nggak kayak biasa lah ya, ada yang hilang gitu ya. Betul. By the way udah berkeluarga kan? Sudah, alhamdulillah. Ya. Nih terus dengan keluarga gimana ketika WFH gini? Makanya punya ketika kerja gitu sama keluarga ada berasa beda atau gimana sih? Kalau yang dirasain sama Mas Ferry? Lebih dekat lagi gitu. Jadi karena kan memang jauh ya. Mereka ada di sini, terus saya ada di Solo gitu kan. Ketemuan cuma seminggu sekali sampai 2 kali. Cuman pas kemarin pas work from home gitu kan, hampir setiap hari sama mereka. Jadi justru lebih seneng ya bisa ketemu sama anak setiap hari. Udah punya anak kan, bener kan? Sudah. Ya. Bisa ketemu sama anak gitu ya, bisa kumpul terus. Oke.
Mas Ferry, boleh dong kasih kita quotes untuk lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi gitu untuk Smart Friend Community, boleh? Silakan. Oke, jangan pernah untuk mencoba sesuatu yang baru dengan banyak hal-hal baru, teman-teman yang baru, ataupun juga networking yang baru. Karena kita tidak tahu seberapa banyak networking itu mereka akan membantu di kemudian hari. Oke, luar biasa. Itu dia, friend. Hatur nuhun. Terima kasih Mas Ferry sudah mau digabung. Sama-sama. Pagi-pagi kayak gini, ini lebih seger tentunya. Lebih segar pastinya, ya. lebih segar, lebih semangat pastinya. Lebih semangat. Oke, terima kasih sekali lagi dan sehat selalu ya Mas Ferry ya. Sama-sama, iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, friend. Obrolan kita bersama dengan Mas Ferry Rika ini luar biasa loh. Luar biasa. Jadi, aku kayak ketemu teman lama dan kita ngobrolin di dunia yang hampir sama. Walaupun tadi ada beberapa yang aku kayaknya miss gitu ya. Karena kita ngalamin dunia yang sama. Ngalamin musik masih pakai kaset, terus muternya pakai pensil. Kalau saya dulu pakai muternya pakai pensil, terus kita mesti tahu kliknya ini nyari lagu di track ke-4 di side A. Itu benar-benar yang luar biasa deh. Tapi itu romantikanya dan waktu berlalu begitu cepat. Alhamdulillah saya juga ngalamin di mana pernah muterin kaset sampai akhirnya muterin file digital seperti beberapa waktu lalu, karena saya juga sudah resign dari dunia radio lama sekali begitu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya terutama buat teman-teman yang memang berencana untuk terjun ke dunia broadcast. Sehat selalu semuanya dan jangan lupa untuk simak terus podcast Anti Was-Was bersama saya Big Dado Firmansyah yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.